Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mun, saya calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 2 Babatan Karyawati. Pada kesempatan kali ini saya melakukan tugas demonstrasi konteks struktural untuk pengambilan keputusan yang mempunyai nilai-nilai kebijakan. Pak Mun, sebelum wawancara, boleh secara singkat sedikit perkenalan dari panjenengan Pak. Saya perkenalkan, nama saya Munaji, Kepala Sekolah SD 2 Babatan, Kecamatan Karyawati, Kabupaten Tegal. Begitu? Sudah cukup ya? Ya. Luar biasa Pak Mun. Jadi begini, selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, adakah masalah yang dihadapi sebagai pemimpin yang mana masalah itu nanti akan menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh Pak Munaji menceritakan kepada saya bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Ya, setiap penyelenggaraan pendidikan, karena antara peraturan yang harus kita ikuti dengan fakta di lapangan itu terjadi miskomunikasi, dan itu pasti ada dilema. Nah, untuk menghadapi dilema itu, titik berat kita adalah satu. Pada saat kita menghadapi dilema, maka yang harus kita tekankan adalah selama itu menyangkut untuk kepentingan siswa, itu yang harus kita ambil. Jadi saat kita mempunyai dilema, maka pada saat yang kita putuskan itu memenuhi kebutuhan bagi siswa, itu yang skala prioritas pengambilan keputusan kita. Begitu. Keputusan yang sangat solutif ya Pak ya. Jadi begini Pak, dalam modul yang saya pelajari bahwa pada pendidikan calon guru penggerak itu setiap permasalahan itu ada dua jenis dilema, yaitu dilema etika yang dimana dilema ini adalah dilema kebenaran melawan kebenaran, dan satu lagi adalah rujukan moral yang merupakan benar melawan salah. Nah, menurut Pak Munaji itu bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul di mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan rujukan moral? Maka pada saat kita mengalami suatu dilema, maka yang harus kita pegang teguh itu satu. Apa itu? Bagaimana pengambilan keputusan yang kita ambil itu mengambil prinsip kebenaran. Nah, pada saat kita mengambil keputusan kebenaran, maka di situ ada rasa di mana kita menjalankan itu sangat tenang. Nggak ada istilah kita takut untuk nanti disalahkan. Memang pada prinsipnya untuk dilema-dilema seperti itu kita memang kadang-kadang satu, di sisi lain secara etika itu tidak etika, tapi secara moral itu juga tidak bermoral. Tapi pada prinsipnya pada saat kita mengambil suatu keputusan, gunakanlah kebenaran. Itu sudah. Selama ini Pak Munaji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Pak Munaji menyikapi hal itu, Pak? Jadi pada saat kita menghadapi suatu dilema semuanya benar, maka kita harus mengambil suatu keputusan yang satu dari kedua belah pihak itu tidak ada yang dirugikan. Maka pada saat kita mengambil keputusan itu kadang-kadang kita dihadapkan pada di sisi lain benar, di sisi lain juga benar. Maka keputusan yang kita ambil bagaimana tidak merugikan kedua belah pihak yang pada saat kita ambil keputusan itu. Itu. Jadi intinya itu ada prinsip. Lalu langkah-langkah apa atau strategi apa yang biasa Pak Mun susun untuk menyelesaikan masalah tersebut, Pak Mun? Yang pertama, pada saat kita mau mengambil suatu keputusan, yang pertama kali kita lakukan adalah identifikasi. Maka sebelum kita mengambil keputusan, kita harus mengetahui identifikasi masalah-masalah. Jadi pada saat kita dari data-data identifikasi tadi, maka kita bisa mengambil keputusan yang valid dan tidak hanya berdasarkan katanya dan cerita. Itu menurut satu lagi Pak, menurut Pak Munaji, adakah hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Ya memang konsekuensi tantangan ini bukan istilahnya tantangan yang membuat kita mundur, ini adalah tantangan yang positif ya.
pada saat kita mengambil keputusan kadang-kadang tidak bisa memuaskan semua pihak. Tentu pada saat kita sebagai seorang pemimpin itu pada saat dihadapkan pengambilan keputusan itu kadang-kadang ada pihak-pihak yang merasa tidak puas dan itu biasa. Maka pada saat kita mengambil keputusan berdasarkan data-data dan menguntungkan semua pihak yang berorientasi pada kebutuhan belajar siswa, maka apapun katanya orang itu kita tetap ambil, walaupun konsekuensinya adalah itu tidak memuaskan semua pihak. Terus apakah ada Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Munaji dalam mengambil keputusan? Ya, pada prinsipnya selama kita itu mempunyai tujuan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan belajar anak, saya yakin dan percaya maka ketidakpahaman itu seiring berjalannya waktu akan bisa dipahami oleh semua pihak yang tadinya tidak mendukung akan memberikan dukungan. Pihak-pihak yang terlibat itu misalnya guru dalam permasalahan baru itu pasti seiring berjalannya waktu kalau kita mengambil suatu keputusan yang memang bisa dipertanggungjawabkan dan itu memang kebutuhan belajar untuk anak itu maka akan bisa diterima semua pihak, baik itu guru, orang tua maupun praktisi pendidikan. Terima kasih Pak Mun. Pertanyaan terakhir ini Pak Mun. Dari semua hal yang telah Panjenengan sampaikan itu pembelajaran apa yang Pak Mun bisa petik dari pengalaman Pak Mun sendiri dalam mengambil keputusan tersebut, Pak? Jadi makanya saya seringkali sampaikan dan saya seringkali sharingkan ke teman-teman. Pada saat kita mengambil keputusan itu jangan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu kita jadikan pedoman. Tapi komunikasikan dengan baik, identifikasi masalah dengan sebaik-baiknya sehingga pada saat nanti kita mengambil suatu keputusan itu bisa tidak merugikan banyak orang, tapi bisa menguntungkan semua pihak. Itu intinya. Ya kita tidak menjadi mengambil keputusan terus kemudian banyak yang kecewa dengan keputusan itu. Itu intinya. Pak Mun, terima kasih atas waktunya, atas pengalamannya berbagi dalam pengambilan keputusan dilema etika pada hari ini. Mohon maaf Pak Mun, bila ada pertanyaan yang kurang berkenan, kami Pak Mun. Sama-sama Bu Sulaika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Rembang akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual yang berkaitan dengan pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya bisa diminati memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yuni, saya Asya Ibu bagi rumah anak saya bisa menyelesaikan dari satu sama dengan kemudian perkenalan singkat tentang terima kasih bisa dimulai untuk pertanyaan pertama nanti selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pijakan moral? Ketika menghadapi masalah yang berhubungan dengan kasus dilema etika dan pijakan moral, saya selalu melihat dari dua sisi dengan mengidentifikasi masalah yang lebih sulit atau masalah yang berbeda dalam penyelesaiannya
yang saya selesaikan adalah masalah yang lebih sulit dari dipahami dan memberikan dampak yang lebih positif dan terkait dengan keputusan yang akan diambil yang dengan pertimbangan agar hasil dari keputusan tersebut Lalu selama ini bagaimanakah Anda menjalankan pengambilan keputusan di setiap Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan umum? seperti soal kepada sekolah, saya sebisa mungkin memperhatikan nilai-nilai kebajikan dari pandangan sahabat sehingga bisa dijadikan rujukan bagi seluruh masyarakat. Saya kepada sekolah juga menunjukkan keberanian dan kepercayaan ini untuk menghadapi konsekuensi dari kepentingan dari keputusan yang saya ambil. Karena itu sebuah keputusan yang saya ambil haruslah butuh banyak pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak agar kepentingan tersebut tidak saling bertentangan dan dirugikan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Kepala sekolah harus memiliki keterampilan manajerial dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil harus berpihak kepada murid dan juga pemangku kepentingan di sekolah itu yang akhirnya tidak memberikan kepentingan yang ada di sekolah. Kemudian untuk mengerti hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Biasanya saya menerapkan beberapa hal sebelum mengambil keputusan, diantaranya mensensitifkan keputusan yang perlu diambil, memberikan informasi yang tepat, kemudian mencari solusi alternatif, mempertimbangkan kembali buku dan mengambil Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? memilih antara keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua atau membuat pengecualian karena kekurangan dari terkadang diperlukan untuk menggabung peraturan akan tetapi pun terkadang perlu membuat pengecualian untuk hal yang menyakitkan manusia. Luar biasa sekali perilaku ini sebagai kepala sekolah sudah memilih mengambil keputusan yang sangat solutif. Lalu pertanyaan yang keenam, apakah Anda memiliki sebuah kata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Penyelesaian kasus dapat dilakukan secara langsung ketika kasus yang dianggap tidak terlalu sulit dan diberikan jangka waktu dalam penyelesaiannya agar mendapatkan hal yang tidak merugikan satu sama lain.
Jika terdapat kasus yang sulit, maka kita perlu menjadwalkan secara khusus dan membutuhkan pendapat dari berbagai pihak dalam penjelasan. Untuk pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Orang-orang yang ada di sekitar yang memiliki pengalaman pernah atau pernah mengalami dilema etika yang dapat memberikan solusi dan masalah, misalnya di sekitar saya dan juga kepala sekolah Pertanyaan yang terakhir ini, dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda ketika mengambil sebuah keputusan? Pengalaman pengambilan keputusan yang dapat saya petik adalah bagaimana mengambil keputusan dengan bijaksana dan mempersiapkan dampak positif yang lebih banyak dibandingkan Panjenengan jawabannya luar biasa sekali, menjadi teladan untuk para guru-gurunya, juga terutama saya pribadi pun. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang menyinggung atau yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.